para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di hari ini, hari Selasa tanggal 3 Maret tahun 2026 Miladia, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1447 Hijriah. Kita dapat kembali melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, dan saat ini kita sedang melaksanakan salah satu ibadah yang sifatnya ghairu mahdoh, yakni kita bermajelis ta'lim, mendengar kajian-kajian ilmu agama, yang pada kesempatan petang hari ini kita ngangkat tema tentang zakat. Bersyukur kita dengan mengucap alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah. Dan selanjutnya saudara, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan pada para keluarga, para sahabat, para kerabat beliau dengan membaca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, maka barulah kita mulai apa yang kira-kira akan kita bahas, apa yang kira-kira bakal kita kaji, bakal kita kupas, dan bakal kita omongkan atau bakal kita bicarakan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ngangkat tema bagian dari syariat atau bagian dari rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang ketiga. Ada yang ngomong yang keempat, tidak katik persoalan masalah itu, yang penting dia masuk dalam item 5 rukun Islam, yakni zakat. Jemaah yang dimuliakan Allah, secara lughawi atau secara bahasa, zakat itu artinya pembersihan atau pertumbuhan, asalnya dari bahasa Arab. Secara terminologi, artinya secara istilahan, zakat itu ialah sebagian harta yang wajib diunjuk dengan yang berhak nerimanya dengan syarat tertentu. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah, ketika sesuatu itu masuk ke dalam rukun Islam, maka hukum dari sesuatu itu adalah fardu ain atau fardu ain, artinya bukan fardu kifayah. Nah, kayaknya ada telepon itu ya. Iya, coba dulu. Halo? 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 Iya, mungkin terputus Ustaz. Iya, putus kayaknya ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, hukum zakat ini sama dengan hukum rukun Islam yang lainnya, ya ini wajib, yaitu fardu ain, bukan fardu kifayah. Nah, coba aja, 2 kali saja ini. Halo? Halo? Itu kendala teknis sinyal kayaknya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita ngomong soal dalil, maka Al-Quran dan Al-Hadis sudah sangat banyak menyatakan tentang dalil ataupun nas tentang zakat itu dewe, baik di Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Tapi jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, secara coba. Halo? Halo? Secara umum atau pembagian dari zakat itu dewe dibedakan kepada 2. Yang pertama itu zakat harta atau zakat mal. Yang kedua itu zakat fitrah atau zakat pembersihan. Nah, kayak gitu kasih kok itu.
Nah, selanjutnya jemaah ini muliakan Allah, kita akan ngomong terkait apa itu zakat fitrah itu dewek. Hari ini kita sudah tanggal 13, berarti lebih kurang setengah bulan lagi kita akan memasuki masa diwajibkannya zakat ini kepada kita. Nah, ketika kita ngomong soal zakat fitrah, maka apa itu zakat fitrah? Secara pengertian atau secara terminologi, zakat fitrah ini ialah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dia dewasa ataupun kecil, merdeka ataupun hamba sahaya, di dalam setiap menjelang Idul Fitri. Nah, itu secara terminologi ya. Nah, jemaah ini muliakan Allah, pelaksanaan zakat fitrah ini sudah pacak kita laksanakan ketika masuk malam tanggal 1 Ramadan tadi. Betul, pelaksanaan ininya sudah mulai bisa dilaksanakan. Nah, berakhirnya yakni ketika khotib naik ke atas mimbar. Ustaz ada penelpon ini Ustaz ya. Oh iya. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Cek Eka di KM 18 ke Pak Ustaz. Iya, siap ya. Ini tentang zakat Pak Ustaz ya. Iya. Nah, kan katanya kalau misalnya bayi yang baru lahir itu kan masuk itu Pak Ustaz ya. Nah, yang mana kalau misalnya dia lahirnya pas malam wong misalnya lagi takbiran itu, nah masih bisa tak itu? Atau iya. misal dia lahirnya pagi kayak itu nah. Iya. Pagi pas lah sudah masuk Idul Fitri itu masih masuk tak? Iya. Ya itu baik ya Pak Ustadz ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami pasnya ternyata pertanyaannya ini kaitannya dengan yang lagi dijelaskan tadi. Jadi pelaksanaan zakat fitrah itu mulai masuk malam tanggal 1 Ramadan, begitu kata pemerintah tak sidang isbatnya masuk tanggal 1, di situ sudah bisa waktunya kita untuk mengeluarkan zakat, waktu wajibnya sudah keluar. Nah, waktu afdolnya ialah waktu di dalam hari-hari terakhir menjelang Idul Fitri, artinya hari-hari terakhir kita puasa. Itu waktu afdolnya. Batas akhirnya itu ketika sebelum khotib turun dari mimbar waktu sholat Id pagi itu adalah batas akhir dari pelaksanaan zakat fitrah. Nah, tapi kalau kita tidak baca ngenjuk ke zakat fitrah itu langsung dengan mustahik, ngenjuk dengan amil, ya jangan kita merepotkan amil. Karena merepotkan amil itu ada kewajiban untuk ngeluarkan lagi. Kalau dia langsung nerima pagi itulah, kemana repot juga dia langsung nak ngeluar ke pagi itulah kepada wong. Nah, kira-kira itu. Tapi kalau misal kita ngenjuk dengan wong, bukan dengan amil, dalam hal ini panitia di masjid, ngenjuk wong langsung, misalnya ada uak-uak itu nah punya apa namanya itu ekonominya menengah ke bawah, nanjuk ke wong tidak apa-apa, karena itu tidak merepot ke kita, tidak merepot ke dia. Tapi kalau melalui amil, saran kami jangan pagi-pagi itulah, jangan kesian dengan panitia. Nah, jadi njuk kelab berapa waktu sebelum itu. Tapi batas waktunya masih boleh, itu masih sah sebelum khotib turun dari mimbar. Nah, balik ke pertanyaan CK tadi, ketika bayi itu lahir, mulai masuk maghrib 1 Ramadan sampai sebelum khotib itu naik turun dari mimbar, maka bayi itu wajib untuk dizakati fitrah. Pun ketika ada wong yang meninggal di rentang tanggal malam 1 Ramadan sampai ke sebelum khotib turun dari mimbar, dia juga wajib dizakati fitrah. Nah, jadi walaupun dia pagi-pagi sebelum wong sholat lahir berdepul di rumah sakit, maka wajib bayi itu dizakati fitrah. Begitupun juga masuk malam 1 Ramadan tarawih pertama ada uak-uak itu meninggal, wajib juga dizakati fitrah. Ya, oleh keluarganya tentunya kan, oleh ahli waris yang bersangkutan. Nah, coba Cek. Kita angkat telepon lagi Ustaz ya. Yo. Halo. Assalamualaikum Cik Iwan. Iya, dengan siapa dong? Dengan Cik Adi di Sukarami. Nah, Cik Adi ada apa pertanyaannya Cik Adi? Silakan. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah zakat fitrah tadi Pak Ustaz. Orang yang berhak menerima zakat fitrah itu di antara yang ini ya. Seumpama kita ini kan cucunya dia nak zakat fitrah dengan neneknya kan, nah ini boleh tak itu Pak Ustaz? Oh iya.
Itu baik Pak Ustaz, ya terima kasih Yo. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah ini kaki baru kita bahas secara rinci tentang 8 asnaf ya. Nah, pertanyaan dari Cek tadi, cucung nak zakat dengan neneknya. Nah, jawabannya Cek ini, cucung itu masuk tanggungan wajib neneknya enggak? Atau juga kadang kita kan sebaliknya, kadang Cek ini kita nih kan. Jadi yang pacak jawabnya itu sebenarnya bersangkutan itulah, kami itu ngarahkan be. Ketika cucung nak zakat fitrah dengan neneknya, pertanyaannya, neneknya ini tanggungan cucungnya atau bukan? Nah, kira-kira itu kan? Atau juga cucung ini tanggungan neneknya atau bukan itu. Nah, jadi kita ini kan Cak ini, memang pada umumnya jemaah ini muliakan Allah, tanggungan itu kan anak sama bini. Yalah kita dewek, kalau kita lanang, kita dewek sebagai laki dan sebagai bapak, bini kita dan anak-anak kita, tiga macam inilah biasanya yang jadi tanggungan kita dalam apa namanya itu ekonomi kehidupan kita. Nah, kadang ini ada juga tanggungan kita itu ialah mak bapak kita, orang tua kita. Kalau kita masih muda kan. Nah, atau juga kan tanggung kita mertua kita, bisa jadi juga. Atau juga kadang ada dulur kita yang belum berkeluarga, dia juga tanggungan kita, bisa jadi itu galak. Nah, atau juga apa namanya itu kita nila tua, ekonomi juga kurang mampu, juga meloi yang lain anak mungkin kurang srek. Nah, kadang juga kita yang tua ini ditanggung oleh cucung kita yang lagi gagahnya nian. Atau kita wong tua ditanggung oleh anak kita yang gagah nih anak, kira model itu. Nah, masuk tanggungan atau tidak itu pertanyaannya, apa namanya itu kunci pertamanya. Kalau dia masuk tanggungan, maka zakat fitrahnya tidak sah karena dia sudah masuk tanggungan lah jadi ininya, jadi semakan seminum kalau bahasa kita kira itu. Tapi kalau dia tidak masuk tanggungan, dia zakat fitrahnya sah baik dan boleh baik. Nah, masuk tanggungan ini jemaah dimuliakan Allah, kadang memang umumnya serumah wong tuh kan. Nah, kadang melok dalam sikok rumah, sikok atap. Kadang juga beda rumah tapi dia tanggungan. Nah, jawabannya nak dia serumah, nak dia beda rumah, kalau dia tanggungan maka tidak boleh zakat ke situ karena tanggungan. Tapi kalau dia walaupun serumah, misalnya tidak tanggungan nyari wae, itu juga ya sah-sah baik dan boleh baik. Nah, kira-kira itu. Jadi bukan pada ininya, tapi pada dia tanggungan atau bukan. Nah, itu jawaban untuk CN tadi. Coba kita angkat lagi. Lagi Ustaz, ya? Yuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Pet. Pak Per, silakan Pak Per, nak tanya apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Wak. Saya mau nanya nih Ustaz. Masalahnya kan istri saya ini sakit. Kemungkinan sebulan full dia tidak puasa. Terus yang mau saya tanyakan, bayar apa yang harus dibayarnya nanti Pak Ustaz? Apa zakat sama fidyah puasanya? Masalahnya dia tidak bisa puasa. Iya, siap. Kapan? Itu aja Wakpet yang ngurusinnya. Jadi makan minumnya Wakpet lah. Ya. Jadi mohon penjelasannya Ustaz, apa yang bakal dibayar sama istri saya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita doakan dulu semoga istri Wafat Allah njuk kesembuhan lahir dan batin. Sudah itu Allah angkat segala penyakitnya, dan Wafat juga Allah njuk kekuatan lahir dan batin untuk apa namanya itu sama-sama menghidupi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, balik ke pertanyaannya tadi. Pertama zakat fitrahnya wajib, Cek. Nah, tentu itu ya yang pertama. Dikeluarkan sebagaimana biasanya. Kalau ketentuan mazhab Syafi'i ini 2,5 kilo berasnya. Nah, tak tahu dengan duit hari ini keputusan aku dapat informasi tadi dari kawan-kawan dari Basnas. Hari ini ketok palunya sidang Basnas provinsi berapa konversi kepada duit. Kalau tidak salah 40 ribuan kalau tidak salah. Tapi kaki kita jengok pengumuman resminya dari pemerintah dalam hal ini Basnas. Kalau dikonversi ke duit. Untuk zakat fitrah itu tadi ya. Nah, yang kedua, bini Wakpet tadi itu secara hukum maka dia bukan dianjurkan sih, diwajibkan untuk mengganti ibadat puasanya itu dengan bayaran fidyah. Nah, fidyah itu jatah makan pokok dia selama
dalam satu hari dikali ke berapa yang tinggal. Kalau katanya sebulan penuh tadi tinggal, artinya kalau kita Ramadan tahun ini 30 berarti kali 30, kalau 29 berarti kali 29. Nah, jadi jatah makan pokoknya artinya berapa kira-kira kira-kira berapa canting dia makan sehari. Nah, itulah yang dikeluarkan, dasar repot-repot. Atau kalau nak dijadikan duit, kira-kira berapa jatah dia makan sehari. Misal nasi uduk 5.000, ketik lagi nasi uduk 5.000 ini 6.000 sekarang. Nasi uduk 6.000 pagi, siang nasi padang 15 taruhlah yang standar. Malam juga itu 15. Nah, artinya sudah 26 tadi kalau sehari semalam. Nah, artinya 26.000 lebih kurang keluarkan dalam sehari, dikalikan berapa kali hari yang tinggal. Nah itu untuk fidyah mengganti puasa yang tertinggal bagi yang sakit ngapar kalau kata Abed tadi kan. Nah, tapi kalau dia ba'da Ramadan ini masih bisa puasa, misal contoh wong hamil, wong yang lagi operasi. Nah, tidak masih ada kekuatan kemampuan untuk puasa, walaupun bayar fidyah, kewajiban puasanya masih tidak gugur. Nah, pun itu juga dengan bini Wapet tadi. Insyaallah nanti habis lebaran bini Wapet sehat walafiat, gagas bagaimana biasanya tanpa ada kekurangan suatu apapun itu, maka kewajiban puasanya masih melekat di situ. Walaupun tadi sudah dibayar fidyahnya, jadi tidak ada luntur. Karena masih Allah njuk kesegaran, kebugaran, kesehatan. Tapi kalau misalnya belum Allah njuk, masih cek inilah kondisi medisnya, maka tidak ketik kewajiban untuk puasa. Jadi situasional dan kondisional. Itu pertanyaan dari Wapit tadi. Nah, selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, Quran itu menyebut secara jelas, secara gamblang mengenai 8 asnaf atau 8 uang yang berhak nerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat muallaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam wong yang dililit utang atau gharimin, yang ketujuh wong yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, dan yang kedelapan wong yang musafir. Nah, ini menarik. Kita kupas siko-siko. Pertama fakir, kedua miskin. Enggak nyebut fuqara wal masakin, kaum fakir miskin. Nah, apa dia bedanya? Siko lagi tak tambah duafa, tapi sini tidak masuk duafa dalam 8 asnaf. Apa bedanya? Kalau fakir penghasilan dia, ini Anda jelaskan secara fikih ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, kita tidak nyinggung siapa-siapa, kita tidak ngomongin siapa-siapa untuk ilmu kita galau-galau. Karena fikih itu harus jelas. Misal dalam hal zakat ini harus jelas takaran ekonomi seseorang supaya tidak salah sasaran. Nah, itu juga dalam hal fikih toharo, misal harus jelas soal jima, soal darah haid, darah nifas segala macam. Jadi fikih itu memang harus jelas dan gamblang. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupin. Jadi sebelumnya mohon maaf, ini Anda nyampaikan materi hukumnya, bukan untuk nyinggung siapa-siapa, tapi ini adalah kejelasan supaya jelas siapa yang memang benar-benar berhak menerimanya. Nah, pertama fakir, kedua miskin. Ini ada kaitannya. Kadang mungkin kita agak keliru nyebut fakir dengan miskin. Kalau fakir, penghasilan dia di hari itu, yang dia dapat hari itu masih kurang untuk kebutuhan pokok wajib dia di hari itu juga. Apa kebutuhan pokok wajib kita Pak Ustadz? 3. Sandang, pangan, papan. Sandang makan yang penting terpenuhi makanan pokok dengan lauk-lauk yo. Tidak mesti mewah tapi terpenuhi. Yang kedua pangan terpenuhi kebutuhan makan pokok dan lauk-lauknya, tidak mesti mewah tapi yang penting yang pokok wajib ada. Yang kedua sandang pakaian, artinya pakaiannya layak, nutup aurat, tidak mesti yang mahal. Dan yang ketiga papan itu rumah, tidak mesti yang bagus, yang gedongan, ngontrak ataupun ngekos ataupun nyewa atau apapun lah itu, tapi dia layak untuk jadi tempat tinggal. Nah, 3 ini kebutuhan pokok hidup seseorang. Misal ini kita ambil contoh. Uang itu penghasilan per harinya itu di bawah 100.000. Katakanlah kisaran 60 sampai 80 ribuan seharinya. Sedangkan dia ini punya bini siko, punya anak 3. Jadi tanggungan dia 3 tambah 1, 4 tambah dia debit 5. Nah, katakanlah misal ngekos ataupun nyewa itu hitungannya bedeng itu kalau kita konversikan sehari itu mungkin 15 sampai 20 ribu. Sudah itu
kalau pakaian mungkin biaya perawatan beda dong, mesti nak beli yang baru. Nah kalau pangan, kalau kok uang be nasi bungkus 5 kali 3 15 bungkus, nah kali 15.000, maka tidak do cukup dengan duit yang didapat lebih kurang 67.000 sebulan itu. Nah maka ini kategorinya jemaah ini muliakan Allah, kategorinya fakir. Artinya apa? Kebutuhan pokoknya sehari itu lagi tidak terpenuhi, kurang dola, di bawah standar yang ada. Ini fakir. Kalau miskin itu kebutuhan pokok dia tadi yang Cak Ana jelaskan di awal tadi itu terpenuhi, tapi pas-pasan nian. Jadi ngimpit nian. Kalau fakir tadi kurang, kalau ini pas, ngimpit nian, pas-pasan nian, dan itu tidak baca dapat lebih. Artinya berada di garis itulah. Jadi misal pendapatan dia itu 100 ribuan sehari untuk ngidupi anak bini dan untuk dia dewek, termasuk untuk sandang pangan dan papannya tadi, maka dia tidak pernah lebih itu, ngimpitan pas di angka-angka itulah. Kalau tadi kurang, kalau ini pas, tapi tidak pernah lebih, tidak pernah tercukupi dengan baik, ngimpitan situlah. Nah itu miskin kategorinya. Nah selanjutnya yang ketiga yang berhak menerima zakat itu ialah amil. Disebut oleh Al-Quran, salah satu profesi yang disebut langsung oleh Al-Quran adalah amil. Amil ini profesi, gawean. Jemaah ini dimuliakan Allah, amil yang dimaksud di sini yaitu uang yang begawe di institusi perzakatan yang itu resmi dan diakui oleh pemerintah. Jadi kalau hari ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Basnas di masing-masing tingkatan, baik provinsi, wilayah maupun pusat, baik provinsi, kota maupun pusat, dan stakeholder di bawahnya, artinya UPZ yang ada di berbagai institusi lembaga. Itu yang negeri. Ada lagi yang dia swasta, artinya lembaga institusi yang dia swasta tapi diakui oleh pemerintah sebagai lembaga zakat yang resmi dan kredibel. Apa contohnya? P2 apa, Yatim Mandiri, apa namanya itu, DT Peduli dan lain sebagainya. Banyak itu lembaga-lembaga yang kadang-kadang sering kita jingok kan. Itu yang swasta. Kalau yang negeri ialah Basnas. Nah, Pak Ustadz, kalau dia tak katik dua-duanya, Pak Ustadz, swasta juga bukan, lembaga institusi resmi tidak, diangkat Basnas UPZ juga tidak, apakah boleh Pak Ustadz nerimo dan nyalur ke zakat? Amil kan gawinya nerimo dan nyalur ke zakat. Gawiannya itulah, tidak banyak dari situ, nerimo nyalur ke. Apakah boleh Pak Ustadz yang tidak bersinggungan langsung dengan pemerintah? Jawabannya ini. Kalau dia sekedar jadi panitia, tenaga sukarelawan. Nah, artinya ngapo? Uang ngantar ke masjid-masjid yang belum resmi itu dan nyalur ke, boleh tak? Jawabannya boleh. Itu tidak melanggar hukum agama. Cuma bertentangan dengan undang-undang hukum negara. Boleh tak? Boleh jawabannya. Sama jak kira-kira uang nikah tak pakai surat kawin, boleh tak? Boleh, sah secara agama. Itu juga sah secara agama, tapi tidak tercatat. Nah, tapi ada tapinya, jemaah ini muliakan Allah, penting ini kita garis bawahi. Amil ini kan dapat jatah 1/8. 1/8 itulah untuk syahriah atau bisyarah, gaji, upah, honor yang begawi tadi. Nah jawabannya, kalau dia tidak masuk kategori amil, tidak resmi, maka dia tidak boleh hukumnya nerimo gaji yang dari 1/8 ini tadi. Nah jadi kalau dia sekedar panitia, maka dia hanya boleh nerimo dan boleh nyalurkan, tidak boleh ngembek jatah. Nah inilah bagusnya Islam, jemaah ini muliakan Allah. Islam itu sangat mengkoordinir pegawai, sangat mensejahterakan uang yang begawi. Bahwasanya uang yang begawi memang benar-benar diupah, diunjuk duit, benar-benar. Tidak do kate main belakang, tapi memang jelas 1/8 jatah untuk amil. Nah tinggal dibagi jatah 1/8 itu berapa kan. Nah tapi kalau dia panitia baik, tidak resmi diangkat pemerintah, maka dia tidak katik kewajiban untuk dia namanya itu ngembek jatah 1/8 itu tadi. Yalah dia berhak nerimo dan berhak nyalurkan baik. Tapi kalau masjid misalnya yang
memberdayakan dia, mempekerjakan dia jadi panitia sementara ini tadi, lalu masjid ngeluarkan honor untuk dia, maka ini boleh, kata masalah. Atau juga ada jemaah yang nak memberikan honor untuk dia, kata masalah, ada apa-apa sebagai bentuk terima kasih kita, duit keringat dia. Atau juga kalau memang panitia ini biasanya kebanyakan panitia yang bergerak, yang begawi, yang memang jadi tulang punggung, memang jadi apa istilahnya itu andalan di zakat ini, kebanyakan biasanya dia juga mustahik, artinya dia berhak nerimo. Nah maka dinjuk dari yang jatah itu tidak kata masalah, karena dia bukan sebagai amil, dia sebagai fuqara atau masakin atau wong yang berhak nerimo dari situ. Nah itu jadi harus benar jalannya, jangan sampai kita main potong persen 1/8 dari zakat yang ada itu. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf. Nah Pak Ustaz, ngapo mu'allaf nih kalau berhak menerima zakat? Kalau aku nak mudah jawabnya, ya itulah bunyi Quran. Kalau tidak percaya, tanya langsung dengan Allah. Itu kalau nak mudah jawabnya. Tapi kalau secara akar sejarah historis, ngapo mu'allaf ini masuk, jemaah ini dimuliakan Allah. Zaman dulu itu kan uang itu masih belum banyak yang masuk Islam. Uang yang masuk Islam ini pada masa itu dua macam. Pertama, dia memang uang yang buntu dalam artian. Biasanya budak-budak. Budak itu bukan budak Palembang. Budak itu hamba sahayu yang dijual belikan. Nah, budak itu dia disuruh begawe, dia juga digauli kalau dia betino kan, dia juga disuruh apa-apa lah istilah itu. Bukan ajudan, beda. Jangan disamakan juga. Bukan juga asisten rumah tangga, beda. Budak itu ya dia boleh diapa budak itu nak terserah, nak di malang melintang ke mana. Perbudakan itu kan dihapus dalam Islam. Nah, pertama biasanya budak artinya wong buntu. Nah yang kedua biasanya masuk Islam ini memang wong berduit, tapi karena dia masuk Islam dari keluarganya biasanya tak difasilitasi lagi finansialnya. Nah maka ketika dia masuk Islam itu jadi buntu juga. Jadi memang ada dua sumber biasanya wong yang memang dia ekonominya menengah di bawah memang ketika dia masuk Islam. Nah Islam itu merangkul sesama sebagai saudara seiman dan seagama, maka mu'allaf ini dinjuk jatah bagian. Nah untuk saat ini kita jengok konteksnya juga, jemaah dimuliakan Allah. Kalau konteksnya dulur-dulur kita yang baru mu'allaf itu secara ekonominya menengah ke bawah, maka dia wajib untuk kita rangkul, untuk kita ajak, untuk kita injuk zakat, untuk kita kasihani, untuk kita rewangi, untuk kita ketahui apa kurang-kurangnya dia. Biasanya kan dia itu pertama, kalau yang dia memang ekonominya menengah ke bawah jarang misalnya kawan-kawan dari non muslim itu ketika dia pindah keyakinan ke Islam. Tapi kalau dia yang istilah itu tidak difasilitasi keluarganya banyak. Nah biasanya yang tidak difasilitasi keluarganya ini yang harus kita rangkul. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah, kalau mu'allafnya itu dulur kita yang baru bergabung di keyakinan kita ini adalah toke, pengusaha besar yang salah satu punya saham ternama di Palembang, jangan dinjuk kaget dia tersinggung. Akulah pernah pengalaman jadi dulu di panitia zakat, ini pengalaman pribadi ana cerita bae. Pengalaman panitia zakat adalah bapak-bapak pengurus di masjid yang dia tidak ngerti soal ini, soal 8 asnaf ini. Dinjuknya lah beras 5 kilo dengan koko itu yo salah satu yang punya saham ternama lah daerah Palembang sini, dinjoknya lah dengan alasan mu'alaf nih tadi, karena tidak tahu ilmunya tadi, tersinggung lah koko tadi. Ujung-ujungnya tidak berteguran dong dua itu tadi. Koko itu baru rajin sholat jamaah ke masjid. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, jadi jangan sampai kita tuh niatnya bagus, nak beramal bagus, nak ngamal ke Quran, nak sesuai dengan Islam, malah jadi dosa. Karena tadi sampai tidak berteguran itu, malah jadi dosa, malah jadi kesalahan, dan malah jadi fitnah. Bukan apa, dia nganggapnya kawan kita yang baru mu'alaf tadi nganggapnya Islam dia nak ngampuk aku, katanya nguyuk aku, dia ngomong kan aku tidak terbeli beras 5 kilo, dia ngomong. Nah kira-kira itu. Jadi mu'alaf ini harus dilihat konteksnya untuk saat ini. Ini penting, jangan sampai kejadian serupa itu terulang ya. Nah selanjutnya yang berhak menerima zakat itu adalah hamba sahaya. Ini tinggal hukumnya jemaah dimuliakan Allah. Wongnya tidak katik lagi karena hukumnya sudah dinasikh mansukh, sudah dihapus dan sudah ada penghapusnya. Jadi barangnya masih ada, nasnya masih ada, hukumnya sudah hilang, sudah dihapus. Karena katik lagi hamba sahaya sekarang. Selanjutnya gharimin, wong yang dililit utang. Yang dililit utang yang dimaksud di sini adalah wong yang kena utang
ini perlu juga kita garis bawahi ghorimin nih. Uang yang lil utang di sini adalah uang yang terutang karena 3 alasan. Sandang, pangan, papan. Nak beli beras, dak katik belian beras. Nah, wajib dibantu. Nak beli baju, dak katik belian baju, nak katik buatnya lagi nyan, wajib dibantu. Nak apa namanya itu? Ngontrak rumah, ngekos, nyiwo sebulan, dak katik tambah tanya lagi nian. Nah, wajib dibantu. Tapi kalau dia utangnya di luar daripada utang itu, artinya di luar utang kewajiban dia apa namanya itu? Yang sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok yang tadi, maka dak termasuk kepada apa namanya itu? Ghorimin yang dimaksud berhak menerima zakat ini tadi. Ngambil perumahan misalnya. Salah satu perumahan mewah lah di Palembang ini. Apa namanya itu kan lil utang, itu kena utang dalam anggunannya itu tiap bulan itu. Maka apakah dia termasuk uang yang berhak di zakat? Ya tidak jawabannya. Dia berani berbuat, dia berani bertanggung jawab. Dia berani ngembek itu kan artinya ada konsekuensi di situ. Ada kemampuan yang sudah disiapkan untuk membayar utang itu. Ngembek kredit ini, ngembek kredit itu yang barang-barang besar, barang-barang berharga dan agunannya juga besar, ya tentu itu buatan kita dewek, artinya gak dewek, dan kita harus siap tanggung jawab dengan konsekuensi itu, dan itu tidak termasuk daripada ghorimin. Jadi jangan salah juga. Nah, yang selanjutnya dituju orang yang berjuang jalan Allah sabilillah. Apa contohnya? Guru ngaji yang ngajari al-batasa itu, sudah itu ustaz, dai, sudah itu juga budak yang lagi nuntut ilmu di pondok pesantren, budak yang lagi nuntut ilmu agama di panti dan lain sebagainya, yang dia tergolong berjuang jalan Allah. Berjuang jalan Allah ini dua macam. Ada yang dia berjuang jalan Allah, memang perang nian di jalan Allah. Kalau sekarang ini kira-kira konteksnya Iran ini lah, Palestina, itu memang benar-benar berjuang jalan Allah. Kalau dulu kan perang Badar, perang Uhud, artinya senjata. Nah, ada juga yang berjuang jalan Allah ini berjuang menegakkan ilmu dan amalnya Allah, meraput masjid, bilal jenazah, sudah itu macam-macam yang berjuang jalan Allah. Intinya itu baca kita ini kita interpretasikan dewek. Nah, ini juga berhak dinjuk zakat, yang dia tentu ekonominya kebanyakan biasanya uang itu menengah ke bawah. Nah, itu berhak dinjuk. Tapi kalau dia berjuang di jalan Allah itu hanya apa namanya itu melaksanakan perjuangannya baik dia juga uang beruit, oke, nah maka itu tidak tergolong. Kaget dia singgungan pula macam tadi. Jadi memang elastis fikih ini, harus benar-benar dipahami, dikaji, dan memang benar-benar ada ilmunya untuk beramal itu ya. Nah, selanjutnya coba ini dimuliakan Allah yang terakhir, yakni musafir, sebagai penutup kita kajian pada petang hari ini. Artinya uang yang sedang dalam perjalanan. Nah, musafir ini, uang yang dalam perjalanan ini, dia yang di situ memang bekalnya tidak cukup, tidak memenuhi syarat untuk dia makan minum dewe atau untuk dia melanjutkan perjalanan itu dewe. Ketika dia singgah, nah maka uang modal ini apa namanya itu boleh dibantu. Contoh, ini pengalaman pribadi anak dewe. Jadi waktu kami kemarin berapa tahun yang lalu lupa, ngurus zakat di masjid, ada budak itu muda, masih mungkin belasan, masih umur budak, baru tamat sekolah cak modelnya kan. Dia mampir tidur di masjid, ngomonglah dengan pengurus masjid itu, dia kecopetan apa hilang HP duit segala macam. Budak ini dari Morenim katanya, ke Palembang ini nak nyari keluarganya, apa datang ke Palembang ini kecopetan, dan dia tidak tahu Palembang, baru pertama masuk Palembang ya, budak-budak dusun kan. Jadi dia tidur di masjid, dan dia nak balik lagi ke Marinim katanya, karena tidak ada kata informasi, tidak ada jelas itu kan. Akhirnya dia ngomong dengan jemaah masjid. Nah, maka yang model inilah waktu itu dikasih oleh jemaah masjid. Nah, yang model inilah dia berhak untuk dinjuk apa namanya itu zakat, berhak untuk menerima zakat. Atau juga uang yang dalam perjalanan dia memang ada apa namanya itu nyengok siapa misal perjalanan jauh karena dia habis ongkos atau habis minyak atau habis tak pegang duit lagi atau udah makan lah mau dia mampir. Nah, maka ini juga berhak untuk diinjuk apa namanya itu zakat Nah, tapi konteksnya harus kita pahami juga. Musafir sekarang ini kalau dia yang ada di rest area, ngawak Pajero, ngawak Fortuner, ngawak apa namanya itu Alphard, dia ngomong tidak megang duit, benar tidak megang duit, tapi duit itu ada di M-Banking. Nah, yang mana tidak ada wajib dibantu, bukan tergolong musafir yang wajib berhak menerima zakat. Sedikit singgungan pula dia kata yang model cerita tadi kan. Nah, jadi musafir yang dalam perjalanan ini harus memang musafir yang memang benar-benar dia layak atau berhak untuk dibantu, maka perlu dikaji itu. Nah, lalu jemaah yang dimuliakan Allah,
dikit lagi sebagai penutup kita akan memberitahu dulu mengenai siapa-siapa be wong yang ndak berhak atau wong yang dia ndak ada wajib nerima zakat. Pertama wong yang mampu atau wong yang kayo. Nah kayonya ada kategori juga. Kalau dia seluruh kebutuhan pokoknya terpenuhi, bahkan dia bisa ke kebutuhan yang itu tidak pokok, nah maka itu kategori sudah tergolong mampu atau kayo. Lebih dari situ. Nah yang tahu mampu atau tidak itu ya dia yang bersangkutan dewek. Nah selanjutnya hamba sahaya. Ini juga sudah dihapus hukumnya. Tidak usah kita kaji. Selanjutnya zuriat Rasulullah SAW. Nah jadi siapapun itu, nak dia keturunan Arab ataupun bukan keturunan Arab, yang dia mengaku keturunan Rasulullah SAW, maka konsekuensi pertama yang harus dia ini kan bukan tatang tenteng, tapi dia tidak wajib nerima zakat, tidak boleh, haram hukum nerima zakat. Dan itu ada dalilnya ketika Rasulullah nyingok cucunya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain waktu itu ceritanya lagi makan kurma dalam karung, kata Nabi muntah ke kurma itu. Dikelok Nabi pakai tangan Nabi mulut cucunya tadi sampai dia muntah keluar kurma itu kurma zakat kata Nabi. Aku dan anak cucuku serta keluargaku haram makan zakat kata Nabi. Nah selanjutnya wong yang dalam tanggungan yang berzakat. Nah anak misal masih tanggungan wong tuanya ya maka fitrahnya wong tua yang mengeluarkan. Nah ketika dia sudah mampu dewe atau dia sudah keluarga maka dia boleh mengeluarkan. Nah tapi dia tidak berhak nerima zakat kalau dia dalam tanggungan wong tuanya. Selanjutnya wong yang tidak beragama Islam atau wong yang belum memeluk keyakinan Islam. Baik jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang bab zakat, panjang cerita tentang fikih zakat, tapi paling tidak secara garis besar, secara umum itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi ibrah dan pelajaran untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini baik sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan kehilapan hanya milik pribadi kami. Kami ucapkan terima kasih yang sudah menyimak dan mendengar dan sudah bertanya. Akhirul kalam, syukran jazakumullah ahsanul jaza wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu demikian tadi kita sama-sama menyimak program Hikmah Ramadan dengan tema zakat yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Semoga tausiah yang telah disampaikan ini memberi pemahaman dan pengingat bagi kita galau-galau tentang pentingnya menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan serta penyempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui zakat kita diajarkan untuk berbagi, membantu sesama dan menumbuhkan rasa syukur ya atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dulur tetap bersama kami di Pro 4 Palembang. Lalu setelah ini kita bakal relay ke Pro 1 Palembang untuk dengar ke siaran langsung menuju azan maghrib ya. Dan kemana-mana tetap di Pro 4. Dulur-dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini Wacak Dulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan.